Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sekalian? Selamat datang kembali di channel Gubuk Sains. Nah, pada video kali ini kita akan berdiskusi dan belajar lebih lanjut lagi, yaitu tentang soal-soal dan pembahasan SKB, seleksi kemampuan bidang, khususnya untuk formasi peneliti, prekayasa, dan perencana. Jadi bagi teman-teman yang mengambil formasi di LIPI, Batan, Lapan, dan beberapa instansi peneliti lainnya, ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan sekalian yang telah lulus passing grade dan lolos SKB untuk terus mengasah dan mempersiapkan diri sebelum tes nanti. Ya, meskipun ditunda, kita berdoa saja mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan semua kembali normal seperti pada semula. Dan untuk teman-teman yang lolos passing grade atau belum lolos SKB atau teman-teman yang masih berjuang, saya doakan mudah-mudahan next time di tahun 2020 nanti bisa lulus dan memperbaiki dan mengevaluasi hasil belajarnya selama ini. Selanjutnya untuk sumber atau referensi sudah saya cantumkan seperti biasa di deskripsi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh iya, satu lagi, mudah-mudahan kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar ke depan nantinya kita bisa diberi kemudahan dalam ujian dan mendapatkan nilai tertinggi terbaik serta NIP nantinya. Amin. Oke, kita mulai saja. Nomor 1, jabatan fungsional prekayasa adalah pejabat PNS yang berwenang untuk melakukan kegiatan rancang bangun dan prekayasaan pada instansi pemerintah. Jabatan prekayasa setelah asisten prekayasa madya adalah A. Asisten prekayasa muda, B. Ajun prekayasa muda, C. Ajun prekayasa madya, D. Prekayasa muda, atau E. Prekayasa madya. Maka jawabannya adalah B. Berikut adalah jabatan prekayasa dari yang terendah sampai tertinggi, yaitu asisten prekayasa muda, asisten prekayasa madya, ajun prekayasa muda, ajun prekayasa madya, kemudian prekayasa muda, prekayasa madya, lalu ahli prekayasa muda, ahli prekayasa madya, dan terakhir adalah ahli prekayasa utama. Nomor 2, berikut ini adalah tugas-tugas pokok asisten prekayasa muda, madya, dan ajun prekayasa muda, kecuali A. Membantu melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi, B. Membantu melakukan studi kelayakan, C. Membantu menyiapkan rencana tahunan, D. Membuat prarancangan dengan tingkat kesulitan 1, atau E. Menyempurnakan prarancangan dengan tingkat kesulitan 1 dan 2. Maka jawabannya adalah E. Untuk opsi A, B, C, dan D adalah beberapa tugas pokok asisten prekayasa muda, madya, dan ajun prekayasa muda, yang lebih menekankan pada aspek tugas pembantuan dan tugas-tugas dasar. Sementara opsi E merupakan tugas ajun prekayasa madya dan prekayasa madya. Oke, lanjut nomor 3. Seorang pejabat PNS melaksanakan pengumpulan data sekunder, penginventarisasian sumber daya, kodifikasi dan tabulasi data, pengolahan data dengan membuat diagram dan tabel, menyajikan latar belakang, tujuan, jenis permasalahan, dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, maka ASN tersebut memiliki jabatan sebagai A. Peneliti ahli pertama, B. Prekayasa ahli pertama, C.
C. Perencana ahli pertama, D. Peranata ahli pertama, atau E. Arsiparis ahli pertama. Maka jawabannya adalah C. Tugas-tugas yang dicantumkan tersebut adalah tugas yang harus diemban oleh Prekayasa ahli pertama. Nomor 4. Jabatan fungsional Prekayasa memiliki kewajiban A. Mengembangkan iptek tanpa harus meningkatkan kemampuannya. B. Menjunjung tinggi hak dan pendapat orang lain sehingga selalu menjauhi perbuatan tercela. C. Berusaha memberikan pengetahuan dan pengalaman apa adanya ke masyarakat. D. Berusaha untuk bersifat tertutup terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik. Atau E. Menjaga nama baik profesi di lingkungan kerja dan institusi lainnya. Maka jawabannya adalah B. Pembahasannya, di antara kelima opsi tersebut, opsi B adalah jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan salah satu kewajiban dari seorang prekayasa. Nomor 5. Berdasarkan KASN nomor 5 tahun 2017, bidang pengkajian dan pengembangan sistem, Komisi Aparatur Sipil Negara telah melakukan pemetaan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansinya. Sistem merit tersebut bertujuan untuk A. Memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. B. Merancang program untuk ASN dalam peningkatan kualifikasinya. C. Mengkaji keterlibatan ASN dalam setiap kegiatan profesi. D. Membangun kerjasama antar ASN, seperti kerjasama antara peneliti, prekayasa, dan perencana. Atau E. Memberikan pelatihan kepada pegawai untuk terus mengasah kemampuan dan karakter. Maka jawabannya adalah A. Tujuan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Oke, nomor 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disusun sebagai bagian dari program reformasi birokrasi. Upaya pemerintah untuk mentransformasikan birokrasi yakni dari rule-based birokrasi menuju ke A. Performance-based birokrasi, B. Dynamic governance, C. Personal administration, D. Closed career system, atau E. Open career system. Maka jawabannya adalah B. Transformasi birokrasi untuk manajemen ASN adalah rule-based birokrasi atau administrasi kepegawaian tahun 2013, kemudian performance-based birokrasi atau manajemen SDM, dan terakhir adalah dynamic governance atau pengembangan potensi human capital tahun 2025. Nomor 7, salah satu artikel yang berjudul Studi Variasi Musiman Kemunculan Plasma Bubble menggunakan Air Glow Imager dan GPS sintilasi di atas Koto Tabang merupakan artikel yang diterbitkan oleh A. Pusat Teknologi Satelit 8, B. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, C. Pusat Sains Antariksa, D. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, atau E. Pusat Teknologi Roket. Maka jawabannya adalah C. Artikel yang berjudul Studi Variasi Musiman Kemunculan Plasma Bubble menggunakan Air Glow Imager dan GPS sintilasi di atas Koto Tabang diterbitkan oleh Pusat Sains Antariksa pada 2 Desember 2013 yang merupakan karya dari Etnofri Susumi Saito Yuichi Otsuka. Nomor 8. Penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beragam sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat tape recorder untuk menghindari kontak fisik dengan objek atau fenomena yang diteliti. Definisi tersebut berasal dari A. American Society of Photogrammetry, B. Avery, C. Campbell, D. Caldwell, E. Curran. Maka jawabannya adalah A. Pembahasannya, salah satu definisi penginderaan jauh oleh American Society of Photogrammetry adalah pengukuran dan perolehan informasi melalui sebuah alat tape recorder agar tidak langsung berhubungan dengan fenomena yang diamati.
Lanjut, nomor 9. Berikut ini adalah beberapa laboratorium yang ada di Pusat Teknologi Roket 8, kecuali A. Lab Teknologi Propelan, B. Lab Teknologi Motor Roket, C. Lab Teknologi Struktur dan Mekanik, D. Lab Teknologi Kendali dan Telemetri, atau E. Lab Teknologi dan Sains Penerbangan. Maka jawabannya adalah E. Di Pusat Teknologi Roket 8 memiliki beberapa laboratorium. Di antaranya adalah 1. Laboratorium Teknologi Propelan, 2. Lab Teknologi Motor Roket, 3. Lab Teknologi Struktur dan Mekanik, dan 4. Lab Teknologi Kendali dan Telemetri. Nomor 10. Salah satu program di Pusat Teknologi Roket 8 adalah pengembangan roket sonda. Selain uji roket RX-100, uji statik roket RX-1220 bertujuan untuk A. Menemukan karakter identik roket tersebut, B. Meningkatkan gaya dorong roket, C. Mendapatkan karakter dinamis dari roket tersebut, D. Mendapatkan karakter statis dari roket tersebut, atau E. Mengetahui karakteristik propelan. Maka jawabannya adalah D. Uji statik roket RX-1220 memiliki tujuan untuk mendapatkan karakter statis dari roket tersebut. Sementara uji roket RX-100 bertujuan untuk mengetahui karakteristik propelan. Next, nomor 11. Kondisi iklim sangat mempengaruhi produksi pangan kita di Indonesia, mengingat beberapa jenis tanaman memerlukan kondisi iklim yang berbeda-beda. Hasil kerjasama antara PSTA 8 dengan Kementan adalah A. Menggunakan aplikasi berbasis web Satellite Based Disaster Early Warning System atau SADEWA. B. Menggunakan aplikasi sistem pemantau hujan atau Santanu. C. Memasang 10 radar Santanu untuk memantau curah hujan di daerah sentra pangan di Indonesia. D. Penggunaan data bersama. Atau E. Melakukan mitigasi bencana bersama. Maka jawabannya adalah E. Hasil kerjasama antara PSTA 8 dengan Kementan tanggal 10 Maret 2020 yaitu 1. Bersama-sama menggunakan aplikasi berbasis web Satellite Based Disaster Early Warning System atau SADEWA. 2. Menggunakan aplikasi sistem pemantau hujan atau Santanu. 3. Memasang 10 radar Santanu untuk memantau curah hujan di daerah sentra pangan di Indonesia. Dan 4. Penggunaan data bersama hasil observasi PSTA 8 dan Kementan. Nomor 12. Hasil produk Litbang 8 yaitu beberapa jenis satelit. Berikut ini adalah produknya kecuali A. 8 TubeSat satelit, B. 8 A2 satelit, C. 8 A3 satelit, D. 8 IPB, atau E. Hanya opsi B dan C saja yang benar. Maka jawabannya adalah E. Pusat Teknologi Satelit 8 memiliki beberapa satelit hasil Litbang, yaitu 8 TubeSat, 8 A2, dan 8 A3 atau 8 IPB satelit. Nomor 13. Salah satu terusan yang ada di Mesir adalah terusan Suez. Terusan ini tercatat sebagai gerbang utama untuk perdagangan dari Eropa menuju Asia. Pada tanggal 10 April 2019, salah satu satelit 8 yang mengambil gambar terusan tersebut dengan menggunakan LISA atau Line Imager Space Application adalah A. 8 TubeSat satelit, B. 8 A2 satelit atau 8 Orari, C. 8 A3 satelit atau 8 IPB, D. 8 A4 satelit, atau E. Semua benar kecuali D. Maka jawabannya adalah C. Bahasanya, citra satelit 8 A3 atau 8 IPB pada tanggal 10 April 2019 berhasil mengambil gambar terusan Suez
dengan kamera LISA. Nomor 14, suatu aplikasi si Pandora atau sistem pemantauan bumi nasional berbasis Android milik Lapan dapat memantau dan memberikan informasi seputar A. Sistem pemantauan sumber daya alam dan lingkungan atau SIPANDA. B. Sistem informasi untuk mitigasi bencana atau SIMBA. C. SIPANDA dan SIMBA. D. Sistem pemantauan peneliti, rekayasa, dan perencana Lapan. E. Sistem peningkatan kualitas kinerja PNS Lapan. Maka jawabannya adalah C. Lapan meluncurkan aplikasi si Pandora yang menyediakan dua sistem, yaitu SIPANDA atau Sistem Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dan SIMBA, Sistem Informasi untuk Mitigasi Bencana. Lanjut, nomor 15. Suatu peristiwa astronomis ketika sebuah objek yang berukuran relatif lebih besar melintasi atau menutupi objek yang berukuran lebih kecil berdasarkan sudut pandang pengamat dari bumi merupakan peristiwa yang disebut A. Kulminasi, B. Okultasi, C. Equinox, D. Sun outage, atau E. Gerhana satelit. Maka jawabannya adalah C. Okultasi merupakan peristiwa astronomis ketika sebuah objek yang berukuran relatif lebih besar melintasi atau menutupi objek yang berukuran lebih kecil berdasarkan sudut pandang pengamat dari bumi. Kulminasi atau kulminasi matahari disebut juga equinox, yaitu saat matahari berada di atas ekuator dan seluruh tempat di bumi mengalami tepat 12 jam siang dan 12 jam malam. Kemudian Sun outage atau gerhana satelit adalah peristiwa di mana sinyal dari satelit geostasioner yang berada di luar angkasa tidak dapat diterima. Baik, itu tadi 15 soal SKB, seleksi kemampuan bidang, dan pembahasannya untuk formasi peneliti, rekayasa, dan perencana. Mudah-mudahan soal-soal tersebut bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dan bisa dikembangkan lebih luas lagi supaya lebih siap dalam menghadapi SKB yang akan diumumkan jadwalnya kemudian. Terima kasih yang teman-teman sudah mensubscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan kita semua tetap fit, sehat selalu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.